pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, agar kita ini mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar kita ini juga bisa mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah. Harus ngerti. Menundukkan kepala, bisa jadi dengan membungkukkan badan misalnya, sah-sah saja. Yang penting dalam hatinya tidak ada perasaan menyembah kepada orang tersebut. Amma Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah Ta'ala fi haqqihi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala sungguh telah berfirman di dalam haknya Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira, sebagai pemberi peringatan, agar kalian umat ini mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Rasulullah, dan mau mengagungkan Rasulullah, mau menghormati Rasul. Jadi ada dua tafsir yang dimaksud wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu mau mengagungkan Allah. Ada yang dimaksud adalah mau mengagungkan Rasulullah. Karena di dalam aturan grammar nanti kembalinya dhamir itu yang paling utama adalah kembali kepada yang paling dekat. Sementara lafaz billahi dan lafaz rasulihi itu lebih dekat rasulihinya daripada billahinya. Maka di sini di pengertiannya wa tu'azziruhu punya kepada Rasulih. Jadi mengagungkan kepada Rasul. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, agar kita ini mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar kita ini juga bisa mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasul. Harus ngerti, orang itu utusannya Allah, yang diutus oleh Allah sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pembawa atau pemberi peringatan. Surat Al-Fatah ayat 8 dan 9. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Mengenai Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman begini, wahai orang yang beriman, kalian jangan sampai mendahului di antara Allah dan Rasul-Nya. Wah, ini kan penghormatan ini. Jadi orang yang beriman tidak boleh mendahului Allah, tidak boleh mendahului Rasulullah. Itu maksudnya apa? Apakah yang dimaksud itu menyembah Allah dan Rasulullah? Tidak. Kalau tidak boleh mendahului Allah, yang dimaksud apa? Ya tidak menyembah Allah. Tapi kalau tidak boleh mendahului Rasulullah, berarti dalam rangka menghormati Rasulullah. Al-Hujurat ayat 1. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah Ta'ala juga berfirman mengenai Nabi Muhammad, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian lebih tinggi atau melebihi suaranya Nabi. Jadi para sahabat itu dilarang oleh Allah, termasuk kita ini orang yang beriman semuanya, dilarang mengeraskan suara atau meninggikan suara yang suaranya lebih tinggi melebihi suaranya Rasulullah. Gak boleh itu. Kenapa gak boleh kita suaranya lebih lantang, lebih tinggi daripada Rasulullah? Karena itu menunjukkan kurang sopan, menunjukkan akhlak yang kurang baik. Kalau ada orang meninggikan suara di hadapan Rasulullah, misalnya kita hidup di masanya Nabi Muhammad, tahu-tahu kita manggil-manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, itu terlalu tinggi. Jangan berlebihan meninggikan suara. Ya, makanya di orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia ini punya akhlak yang luar biasa. Kadang nggak ngerti Quran, nggak ngerti dalil, tetapi kita sudah terdoktrin dari sebuah kebiasaan orang tua kita, pembelajaran dari orang tua kita. Kalau ketemu orang soleh itu, kalau ngomong itu pelan. Kalau ngomong itu pelan, bicaranya itu pelan, luar biasa. Kalau matur sama kiai, biasanya masih ngomong dulu,
Pak Kiai, kula badhe matur. Gak berani, maaf Kiai, saya mau ngomong Kiai. Ya. Tapi mohon maaf Kiai, saya mau matur. Akhirnya Kiainya nanya, perlu apa? Ini Kiai, soalnya lebih rendah terus dari Kiainya. Itu menunjukkan apa? Ya sopan santun, akhlak. Bukan berarti menyembah Kiai, tidak. Tapi menghormati Kiai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman mengeraskan suara di hadapan para di hadapan Nabi Muhammad. Nah, kiai orang-orang soleh itu kan ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Maka sayogianya kita memperlakukan para ulama itu juga sebagaimana kita memperlakukan para nabi.